Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyfatus Suja menjelaskan tentang tingkatan iman. Maratibul iman khamsatun. Tingkatan keimanan ada 5. Awwaluha, yang pertamanya, imanun taklid, iman taklid, wahwa al-jazmu biqaulil ghairi min ghairi ayya'rifa dalilan. Iman taklid adalah al-jazmu, menetapkan sesuatu, ya, penetapan sesuatu, biqaulil ghairi, dengan perkataan orang lain, min ghairi ayya'rifa, tanpa mengetahui dalilan, satu dalil, ya, terhadap sesuatu perkara yang ditetapkan tersebut. Wahwa yasihhu imanuhu, adalah imannya sah, ya. Iman taklid yasihhu imanuhu, imannya sah, ma'al isyani, dengan kemaksiatan, bitarkihi an-nazari, dengan meninggalkan an-nazaru, an-nazaru ay al-istidlal, atau mencari dalil. Ingkana qadiron ala dalil, apabila mampu untuk mencari dalil tersebut. Jadi tingkatan iman yang pertama adalah iman taklid, yaitu ketika kita melakukan sesuatu atau menetapkan perkara syariat itu hanya berdasarkan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Imannya termasuk yang sah, tapi dibarengi dengan adanya kemaksiatan apabila dia meninggalkan dalil, ya. Jika dia mampu mencari atau dia punya ilmu untuk mencari dalil tersebut. Faniyaha imanun ilmi. Kedua, tingkatan yang kedua adalah iman ilmu. Wahwa ma'rifatil aqaidi. Iman ilmu adalah mengenal atau mengetahui akidah-akidah atau syariat, ya, biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Wahadha min ilmil yaqin, dan iman jenis ini adalah bagian dari ilmu yakin atau ilmil yakin. Wakilal qismaini sahibahuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Kedua bagian, pemilik kedua bagian iman ini atau kedua tingkatan iman ini masih mahjubun atau tertutup dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithuha, dan yang ketiganya, tingkatan yang ketiga, imanun iyan, iman iyanin, wahwa ma'rifatillahi bimuraqabatil qalbi. Iman iyan adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bimuraqabatil qalbi, dengan cara menata hati, ya. Fala yaghibu rabbahu, maka tidak hilang, ya, rabbahu, Tuhannya, an khotirihi torfata ainin, dari pikirannya barang sekejap mata. Bal haibatuhu daiman fi qalbihi, akan tetapi rasa takutnya selalu ada di dalam hatinya. Ka'annahu yarahu, seakan-akan
ia seakan-akan sesungguhnya ia melihat Tuhannya, wa huwa maqamul muraqabah. Iman yan ini adalah maqamul muraqabah. Maqam muraqabah ya, tingkatan muraqabah. Wa yusamma ainil yaqin, dan diberi nama sebagai ainul yaqin. Jadi tingkatan iman yang ketiga adalah imanun ayan, wa huwa ma'rifatullah. Jadi pada tingkatan ini seseorang sudah mengenal Allah dengan cara menata hatinya sehingga Allah selalu hadir dalam pandangannya, selalu hadir dalam pikirannya ya. Dan ia tidak pernah lupa daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala barang sekejap mata pun, sehingga dia memiliki perasaan takwa yang terus-menerus, takut yang terus-menerus yang ada dalam hatinya, seolah-olah dia melihat Allah. Robi'uha, dan keempat, tingkatan yang keempat adalah imanun haqqin, iman yang hak. Wa huwa, iman hak itu adalah ru'yatillahi ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, biqalbihi, dengan hatinya, wa huwa makna qauluhumul arif, yaitu inilah yang makna dari perkataan orang-orang arif, yara rabbahu fi kulli syai'. Orang yang ada di tingkatan keempat ini selalu melihat Allah, selalu melihat Tuhannya, fi kulli syai', di dalam segala sesuatu, di semua ciptaan Allah. Wa huwa maqamul musyahadah. Inilah yang disebut dengan maqamul musyahadah, maqam musyahadah, maqam penyaksian. Wa yusamma haqqul yaqin, dan disebut dengan haqqul yaqin. Wa sahibuhu mahjubun anil hawadith, dan pemiliknya atau orang yang ada di makom atau di tingkatan keempat ini, orang yang sudah makom musyahadah ini tertutup dari semua makhluk. Jadi apa yang dia lihat adalah ketika dia melihat apapun yang sifatnya hadis, yang sifatnya baru, yang sifatnya diciptakan atau makhluk, yang dia lihat adalah Tuhannya. Wa khomisuha, dan yang kelimanya adalah imanun haqiqah, iman hakikat atau haqiqah. Wa huwa alfana ubillah. Iman hakikat ini adalah fana terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melebur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan dirinya karena yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasakari bihubbihi, dan mabuk dengan cintanya, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yashhadu illa iyyah, dan maka dia tidak menyaksikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Tuhannya. Kaman gharaqa fi bahrin walam yaro lahu sahilan, seperti orang yang tenggelam di lautan dan belum menemukan baginya tepi pantai. Jadi orang yang ada di makom di tingkatan yang kelima, iman hakikat, adalah orang yang sudah fana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mabuk cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak menyaksikan apapun, bahkan tidak menyaksikan dirinya, kecuali dia menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaannya, kata Imam Nawawi Al-Bantani, kaman gharaqa fi bahrin, seperti orang yang tenggelam di lautan dan tidak menemukan tepian pantai, gitu ya. Wal wajibu ala syakhsin ahadal qismaini al awwalaini, dan wajib bagi seseorang salah satu di antara dua yang awal.
Jadi orang yang beriman paling tidak atau paling minimal harus ada pada tingkatan iman yang taklid, atau yang kedua yaitu adalah iman ilmu, ya. Jadi beriman dengan ilmu atau beriman dengan mengikuti perkataan orang lain tanpa kita tahu dalilnya, itu paling minimal imannya sah. Wa amma salasatil ukhra, dan sedangkan yang tiga lainnya, fa'ulumu rabbaniyah, maka itu adalah bagian dari pengetahuan ketuhanan. Yakhussu biha may yasha'u min ibadih. Iman untuk tiga tingkatan, yaitu iman ainul yakin, iman yang hakul yakin, dan iman yang hakikoh, itu hanya Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang Allah pilih. Jadi itulah tingkatan iman menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Minimal kita ada pada dua tingkatan pertama, yaitu iman yakin dan iman ilmu atau ilmu yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.